Halo, selamat datang di channel Zarmed. Data membuktikan bahwa 96% lebih menonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan TP, MP, dan juga AP. Dimulai dari titik 0 sampai ke titik B. Di sini untuk total produksi mengalami kenaikan hasil yang bertambah. Demikian juga untuk produk marginal dan produk rata-rata. Dan di sini produk marginal mencapai titik puncaknya di titik B aksen. Dan produk marginal itu di sini lebih besar daripada produk rata-rata. Kemudian masuk dari titik B sampai ke titik C, di sini mengalami kenaikan hasil yang berkurang. Kita bisa lihat dari kurva MP-nya ini menurun, dan untuk produk rata-ratanya masih mengalami kenaikan. Demikian juga untuk produk totalnya. Nah, ketika sampai di titik C, ini produk marginal dan produk rata-rata mengalami perpotongan. Atau jika dalam angka ini nilai dari produk rata-rata itu sama dengan nilai dari produk marginal. Kemudian dari titik C sampai ke titik M, untuk produk rata-rata itu mengalami penurunan, dan untuk produk marginal masih terus turun, sedangkan untuk produk rata-rata ini masih terus naik sampai nanti di titik M. Nah, di titik M ini adalah titik puncak dari total produk. Saat total produk maksimum, maka kita dapat lihat di sini produk marginal itu sama dengan 0, dan untuk produk rata-rata itu masih terus menurun, tapi tidak akan mencapai angka negatif dan masih lebih besar daripada produk marginal. Nah, setelah lewat dari titik M, maka total produk itu akan turun. Demikian juga dengan produk rata-rata, dan untuk produk marginal itu akan negatif. Nah, kalau untuk pembahasan per daerah, kita mulai dari daerah 1, yaitu dari titik 0 sampai ke titik C. Di sini untuk elastisitas produksinya itu besar 1, yang artinya ketika produsen menambahkan satu input, maka output yang dikeluarkan itu lebih besar daripada 1. Sampailah nanti di titik C, di mana untuk elastisitas produksinya itu sama dengan 1. Ketika produsen memasukkan satu input, maka output yang dikeluarkan juga itu adalah 1. Kemudian untuk di daerah 2, elastisitas produksinya itu lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1. Dimana ketika nanti produsen memasukkan satu input, maka hasil yang dikeluarkan itu atau outputnya lebih besar daripada 0, tapi lebih kecil daripada 1. Nah, ketika elastisitas produksi sama dengan 0, setiap produsen menambahkan satu input, maka outputnya tidak bertambah. Karena di sini juga untuk marginal produknya itu sama dengan 0. Setelah melewati titik M atau masuk ke daerah ketiga, ketika produsen menambahkan satu input, maka itu outputnya akan berkurang. Ini juga kita bisa lihat dari marginal produknya yang udah sampai ke minus atau negatif. Jadi untuk daerah 3 ini, penambahan input malah akan mengurangi output. Berbeda dengan daerah 1 maupun daerah 2, di mana ketika produsen menambahkan input, maka outputnya juga akan bertambah. Nah, sekian dulu presentasi saya. Semoga dapat diterima dengan baik. Saya ucapkan terima kasih.